Perkenalkan, nama aku Tirza Naftali dari kelas 12 IPA 2. Jadi, sekarang aku mau menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai setelah Belanda menyerahkan pasyarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini disepakati melalui Perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini berisi tentang penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda atas daerah jajahannya di Indonesia pada pihak Jepang. Jadi, dalam pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini sangat membantu Jepang dalam menghadapi perang-perang melawan sekutu. Ada beberapa tujuan Jepang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah bahan mentah yang terkandung di daerah Indonesia seperti minyak bumi dan batu bara yang sangat membantu Jepang dalam keperluan perang. Yang kedua, ada melimpahnya sumber daya manusia yang sangat membantu Jepang dalam pembangunan militer Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik. Kalau yang terakhir ada Indonesia kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Dengan beberapa tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati pribumi Indonesia agar mau bekerja sama dengan Jepang. Yang pertama, ada Jepang mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia. Yang kedua, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia diizinkan oleh Jepang untuk dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Selain beberapa upaya tersebut, Jepang juga mendirikan beberapa organisasi. Yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan ini merupakan gerakan yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1942. Gerakan ini dipimpin oleh Samsudin. Gerakan 3A bertujuan untuk menarik simpatisan para pribumi dengan mengumandangkan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Lalu yang kedua adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 November 1943 di bawah pimpinan KH Hashim Asyari. Organisasi ini merupakan organisasi Islam dalam naungan pemerintahan Jepang. Yang ketiga adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1942. Organisasi ini dipelopori oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga KH Mas Mansur. Lalu, organisasi keempat adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini didirikan pada 8 Januari 1944. Menurut banyak cerita, pendudukan Jepang lebih menderita daripada penjajahan pada masa Belanda. Jepang mengambil paksa semua hasil pertanian. Akibatnya, kelaparan dan wabah penyakit melanda karena bahan makanan serta pakaian sulit untuk didapat. Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa layaknya pada pemerintahan Belanda. Sistem kerja paksa di zaman penjajahan Jepang disebut Romusha. Tugas Romusha adalah membangun sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan Jepang seperti jalan, jembatan, serta lapangan udara. Selain mempekerjakan Romusha di Indonesia, pemerintah Jepang juga mempekerjakan Romusha ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan juga Thailand. Para Romusha bekerja tanpa upah dan makanan. Selain Romusha, dikenal juga Jugun Yanfu, yang merupakan sistem pelacuran paksa wanita pribumi kepada Jepang. Pada tahun 1943, kekuasaan Jepang yang ada di Asia Pasifik mulai terdesak oleh Amerika Serikat. Jepang merasa kewalahan menghadapi Amerika Serikat sehingga mengharuskannya untuk meminta bantuan kepada Indonesia melalui pribumi-pribumi yang dilatih guna membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran pun dibentuk dengan anggota orang-orang pribumi. Ada beberapa organisasi. Yang pertama adalah Seinendan atau Barisan Pemuda. Organisasi ini beranggotakan prajurit dengan umur 14 sampai 22 tahun. Yang kedua ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Organisasi ini beranggotakan prajurit dengan umur 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Prajurit Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang untuk perang. Lalu yang keempat ada Pembela Tanah Air atau PETA. PETA ditugaskan untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Lalu ada Fujinkai atau Barisan Perhimpunan Wanita, Suisintai atau Barisan Pelopor, Jibatukai atau Barisan Berani Mati,
Seinentai atau barisan murid sekolah dasar, Gakukotai atau barisan murid sekolah dan lanjutan, serta Hizbullah atau organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Berakhirnya masa penjajahan Jepang ditandai oleh dibomnya dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Pengeboman Hiroshima dengan latar belakang bahwa kota ini merupakan pusat militer negara Jepang pada waktu itu. Nagasaki juga merupakan industri perkapalan yang maju pada masanya. Alhasil, dua kota inilah yang kemudian dibom oleh Amerika Serikat. Sebanyak 140.000 warga Hiroshima dan 80.000 warga Nagasaki tewas pada pengeboman ini. Atas kejadian inilah yang mengakibatkan Jepang melepaskan Indonesia ke sekutu dan beralih memberi perhatian kepada negaranya sendiri. Nah, setelah tragedi pengeboman inilah yang membuat Indonesia memiliki potensi untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, segitu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan God bless you.